ngevlog di kebun Disen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di acara Kebun Disen ngevlog. Oke, hari ini sendirian lagi karena memang di studio kami sedang banyak pekerjaan dan nggak bisa menuntut banyak orang ya buat ngevlog. Dan hari ini kita akan membahas sesuatu hal yang sangat urgent. Jadi jangan sampai lewatkan. Yaitu kita akan membahas terkait dengan banyaknya pertanyaan dari klien kami gitu ya ke Kebun Disen itu terkait dengan boleh sama enggak sih nama perusahaan dengan nama produk perusahaan. Ataupun kayak apa ya, nama bisnis, nama brand dengan produk brandnya gitu ya, itu boleh sama atau enggak sih gitu ya. Nah, sebetulnya kita udah bahas terkait dengan perbedaan ataupun ya perbedaan persamaan antara perusahaan dengan produknya itu udah sempat kita bahas, tapi kali ini kita akan bahas boleh enggak sih namanya itu sama gitu ya. Jadi jawabannya sebetulnya boleh nggak sih nama perusahaan dengan nama produk itu sama? Jawabannya adalah ya boleh-boleh aja gitu ya. Itu terserah kalian yang bikin bisnisnya. Nah, masalahnya itu akan berdampak seperti apa? Nah, jadi pembahasan kita itu dampaknya hari ini kita akan bahas yaitu terkait dengan 3 poin. Nah, baik, misalkan poin yang pertama kita akan bahas perusahaan ataupun yang bisnis yang modelnya itu nama perusahaan dengan nama produknya itu sama. Dampaknya akan seperti apa? Oke, contohnya gini. Ada yang perusahaan yang nama perusahaannya dengan itunya sama, yaitu produk Coca-Cola ataupun perusahaan Coca-Cola. Nah, perusahaan Coca-Cola ini namanya Coca-Cola Company, tapi nama produknya juga dia sama gitu, Coca-Cola juga. Nah, dan biasanya kalau itu kan perusahaan besar ya, kalau misalkan kita selaku UMKM yang masih usaha-usaha kecil, itu ya itu boleh, cuman punya dampak yaitu kita akan kesulitan untuk usaha kecil ya, itu membuat produk-produk baru. Jadi misalkan kita buat nama produknya itu keripik singkong, tapi nama perusahaan kita juga keripik singkong gitu. Nah, jadi kan nanti ketika kita mau bikin minuman boba, misalkan kan nama perusahaannya keripik singkong, tapi kok bikin produk minuman boba gitu. Jadi agak sulit kan gitu. Nah, itu sih konsekuensinya. Tapi kalau misalkan kalian itu perusahaan besar kayak Coca-Cola, ternyata mereka itu produknya banyak loh. Ya kalau namanya juga perusahaan besar ya, dia buat iklannya itu bisa besar-besaran biaya buat iklannya. Jadi produknya kayak Ades, minuman Ades gitu ya, pasti teman-teman udah banyak yang tahu Ades. Ternyata itu juga dari Coca-Cola. Tapi kita baru tahu ya, misalkan ternyata Ades itu dari Coca-Cola, kirain dia perusahaan yang berbeda. Nah itu karena dia ngiklannya gencar-gencaran gitu untuk produk Ades. Nah, kalau kita sih ya kemampuannya masih terbatas, ya diusahakan sih kalau menurut aku ya itu ya dibedain lah. Tapi kalau misalkan mau juga tadi karena memang nggak ada aturan toh harus beda ya silakan teman-teman. Tapi tadi konsekuensinya kalau buat UMKM kayak kita ya, kalau misalkan nanti mau ekspansi ke produk yang lain agak susah. Nah, itu poin yang pertama. Yang kedua itu kalau misalkan nama perusahaannya dengan nama nama produknya itu berbeda. Nah, itu jelas ya. Perbedaan dari poin yang pertama itu kalau misalkan nama perusahaan dengan nama produknya itu berbeda, itu jelas. Itu mempermudah dari si perusahaan untuk membuat nama-nama produk yang lebih banyak variannya. Misalkan kayak gini, kayak Indomie itu nama perusahaannya, itu kan nama produk ya, Indomie. Itu nama perusahaannya Indofood. Nah, kayak gitu. Ketika Indofood itu dia pengen bikin produk
minuman, dia bisa susu misalkan ya jadi Indomilk gitu, Indomie, kemudian Indomie, kemudian dia pengen bikin snack jadi Indo Snack misalkan, itu kan mudah, perusahaannya Indofood kayak gitu. Nah, jadi kalau kita pun UMKM pengen punya rencana buat nantinya pengen ngembangin, usahakan bikin nama di awalnya itu yang bisa general seperti tadi ya, yang bisa kayak Indofood gitu, Indomie, Indomilk gitu ya, Indo Snack misalkan kayak tadi. Itu akan mempermudah branding perusahaannya juga jadi terkenal. Nama brandnya juga mudah buat kita memasarkan seperti itu. Nah, poin yang ketiga atau poin yang terakhir ini adalah enaknya itu bikin nama usaha dulu ataupun nama produk dulu. Ya tentu saja ya, bagusnya itu dua-duanya sekaligus, bikin perusahaannya ya bikin produk juga gitu. Nah tapi kalau itu kan idealnya ya, tapi pada kenyataannya kita sering terkendala dengan banyak hal. Ya salah satunya kayak modal. Nah, kalau saran dari Kebun Desain, seperti klien-klien yang sering kami hadapi, kami sarankan itu untuk membuat lebih baik produk dulu gitu ya. Bikin produk dulu. Oh, kok kenapa nggak bikin perusahaannya dulu? Jadi gini, kalau teman-teman bikin produk dulu dan produknya itu ternyata laku di pasaran, nah baru teman-teman nanti bisa bikin perusahaannya. Jadi dilegalkan, misalkan bikin CV gitu ya. Ketika produknya itu di pasaran udah laku gitu dan udah laku keras dan terkumpullah modal banyak gitu ya. Pertanyaannya terus apakah boleh? Itu boleh ya. Jadi misalkan nggak ada izin kesehatan, nggak ada izin, itu boleh-boleh aja sebetulnya. Yang emangnya izin-izin seperti itu diperlakukan buat apa sih? Itu diperlakukan kalau teman-teman pengen masuk ke kayak market yang besar, kayak swalayan, kayak pasar swalayan kayak gitu, kayak mall kayak gitu ya, kayak Carrefour gitu. Nah teman-teman harus punya nomor BPOM sama nomor izin kayak gitulah ya, apa namanya, PIRT. Nah nomor-nomor seperti itu, yang itu jelas harus ya, usaha teman-teman juga mungkin harus CV ataupun harus udah lebih punya banyak modal seperti itu. Nah, buat teman-teman yang tadi ya terkendala dengan hal-hal seperti itu, mending jalan dulu dengan membuat nama produknya dulu dan produknya. Jadi kalau sudah berkembang baru bikin perusahaannya seperti itu ya. Oke, mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman, dapat inspirasi sharing kita ini. Dan jangan sampai teman-teman melewatkan video-video kita yang lainnya. Jadi jangan lupa buat subscribe dan share video ini ke yang lainnya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye.